Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Purnama 1 Jakarta yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, harapan masa depan ayah dan bunda. Bapak berdoa semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berpuasa dan tetap semangat. Puasa kali ini memang puasa yang penuh dengan tantangan. Tidak ada ngabuburit bersama, tidak ada seremonial buka puasa bersama, tidak ada jamaah tarawih bersama teman, tidak ada terdengar meriahnya tausiah Ramadan. Semua dilakukan dari rumah bersama keluarga tercinta. Bahkan lantunan ayat Al-Quran yang biasanya di bulan ini begitu populer tidak terdengar lagi. Ayat yang mana itu? Yaitu satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari sekarang kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal dari ayat inilah bersumber segala macam kaifiat berpuasa. Dari ayat pendek inilah kemudian terangkat oleh Rasulullah tentang hikmah bagi kehidupan manusia. Anak semua, mari kita coba telaah ayat pendek tadi. Ada 3 kalimat yang harus kita garis bawahi di ayat tersebut. Yang pertama adalah kalimat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua as-syiyam, dan yang ketiga la'allakum tattaqun. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Itu adalah panggilan Allah, panggilan sayangnya Allah kepada makhluk yang ada di bumi, yaitu memanggil orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, bukan orang secara umum, apalagi orang-orang kafir, tapi hanya orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah? Sebab orang yang beriman itu hatinya selalu terhubung dengan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, dan apabila tunjukkan kepadanya kemahabesaran Allah maka akan bertambah imannya. Itu adalah hati orang beriman. Sebab pula lisannya orang beriman itu kalamullah. Artinya ucapan yang keluar dari mulutnya semua bermakna, tidak ada yang ngawur, tidak asal bicara. Semua ucapannya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Semua ucapannya sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia cara menjaga lisannya. Itulah lisan orang yang beriman. Selanjutnya, perbuatan orang beriman itu sami'na wa ta'na. Maksudnya, ketika datang perintah Allah, maka orang beriman itu tidak pakai tanya-tanya, langsung laksanakan dengan ikhlas. Sebab orang yang beriman berkeyakinan sungguh-sungguh bahwa ketika datang perintah Allah, pasti dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Sebab kalau Allah yang berbicara, jangankan yang sifatnya perintah, jangankan yang sifatnya anjuran, yang sifatnya merupakan pemberitahuan kepada manusia, kepada kita, di dalamnya pasti ada hikmah yang besar untuk kita semua. Oleh karena itu orang beriman ketika datang perintah Allah maka langsung dia kerjakan, nggak pakai tanya, nggak pakai pamrih,
Inilah kriteria orang yang dapat pelaksanaan berpuasa. Itulah makanya Rasulullah pernah bersabda, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharap balasan dari Allah, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lewat. Kalimat yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah kata asyam. Secara harfiah asyam itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan atau mengendalikan. Maksudnya menahan atau mengendalikan itulah menahan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri ini. Sebab sesungguhnya hawa nafsu itulah musuh terbesar bagi manusia. Seketika Rasulullah sepulang dari perang Badar, beliau berucap, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Dengan heran sahabat bertanya, bukankah perang Badar itu dahsyat? Betul. Tetapi perang yang sangat dahsyat adalah ketika kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Sebab sungguhnya musuh terbesar kita lah hawa nafsu. Bahkan Allah berfirman, walawit tabal haqqu ahwa ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu diserahkan kepada hawa nafsu, kata Allah, maka akan hancurlah langit dan bumi ini serta apa yang ada di dalamnya. Anak-anakku semua, jika pribadi seseorang itu telah terbentuk dengan baik, kemudian dia berpuasa dengan benar sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka janji Allah adalah la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu balasan bagi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang hikmah menjadi orang yang bertakwa, tentang keuntungan menjadi yang bertakwa. Di antaranya adalah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberinya jalan keluar dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diperhitungkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka akan diberinya suatu pembeda antara yang baik dan buruk dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang beriman berpuasa itqu minan nar. Orang beriman berpuasa dengan benar, maka dia akan terbebas dari azab api neraka. Demikian secara singkat, semoga bermanfaat. Silakan dikembangkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.